Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismi Tezawati dengan NIM 12370300022. Di sini saya akan membuat video terkait tugas dari fisika komputasi. Baik, jadi di sini saya akan membuat sebuah video terkait klasifikasi citra medis dari gigi. Nah, sebelum itu, untuk yang langkah pertama itu adalah kita memiliki datasetnya. Di sini sudah ada dataset untuk gigi, ada normal dan juga abnormal. Kemudian ke kode programnya, di sini ada program untuk pemodelan dan juga evaluasi dari citra gigi. Nah, untuk programnya seperti ini. Yang pertama di sini ada beberapa library yang di-import. Yang pertama ada TensorFlow, kemudian ada NumPy untuk numerik, kemudian ada Matplotlib untuk visualisasi grafik, dan juga ada Seaborn untuk confusion matrix, dan ada Pinkel ini untuk menyimpan historinya. Kemudian di sini ada parameter, jadi semua gambar itu akan dikompres jadi 224 kali 224 pixel. Dan ini setiap kali running ada 32 gambar dalam satu kali. Kemudian ini epoch-nya ada 20 kali pengulangan. Kemudian di sini ada data generator, kemudian ini data yang kita miliki diambilnya dari dataset gigi. Ini disesuaikan dengan file yang kita namai. Kemudian untuk file gennya juga sama di sini. Kemudian ada model CNN dan training. Dan hasil dari trainingnya itu nanti akan tersimpan di model gigi.h5 kerasnya. Kemudian history-nya itu akan tersimpan di historygigi.pkl. Kemudian setelah itu akan muncul grafik dari akurasi dan juga loss. Di sini ada dua grafik, ada grafik untuk akurasi dan juga grafik untuk loss. Selain itu ada juga untuk confusion matrix dan classification report-nya. Untuk confusion matrix dan classification report. Seperti itu untuk kode program dari pemodelan dan juga evaluasi citra gigi. Karena kalau misalnya ini sudah di running dan hasilnya itu seperti ini. Nah, ini grafik untuk akurasi dan juga grafik loss. Ini terlihat di grafik akurasinya itu untuk training akurasinya ini mendekati 1 dan validation akurasinya itu di 0,88 lebih. Itu memang tidak 100% tetapi ini cukup baik gitu, ada di angka 0,8 lebih. Kemudian ini untuk grafik loss-nya. Grafik loss-nya juga sama. Di sini untuk training loss-nya itu di 0, hampir mendekati 0 gitu. Dan ini validation loss-nya. Mungkin emang di beberapa epoch itu ada yang tidak sesuai gitu. Selain itu, kita juga akan menghasilkan confusion matrix-nya. Nah, ini untuk confusion matrix yang didapatkan, sudah ada normal sama abnormal. Ini sudah sangat baik dan ada di diagonalnya. Kemudian ada classification report.
Ini untuk classification report-nya, kepresisiannya itu lumayan. Di sini yang normal itu mendekati 9 dan ini 0,8. Kemudian ada F1 score dan juga support-nya. Ini mendekati 0,9, 0,8 dan itu cukup baik gitu. Nah, setelah itu kita harus memastikan bahwa semuanya itu tersimpan di dalam satu file yang sama. Dan ini adalah keras yang kita hasilkan, model gigi.h5. Kemudian ini adalah history yang disimpan, history gigi.pkl. Nah, kemudian setelah kita melakukan pemodelan dan juga evaluasi, kita akan melakukan pengujian terhadap model tersebut. Nah, di sini ada beberapa library yang digunakan, ada Tinker, kemudian ada Pil, ada NumPy, dan juga ada TensorFlow. Nah, di sini diambil datanya itu dari model gigi.h5. Jadi data keras yang kita hasilkan. Ini untuk klasifikasi kelas, nama kelasnya ada normal juga abnormal. Ini menggunakan sistem GUI. Nanti kita akan mengimport file gambarnya dan nanti akan terprediksi gitu. Itu termasuk klasifikasi yang mana? Seperti itu. Untuk pengujiannya bisa kita langsung dengan merunning kode program ini. Ya, kayak kamu tasnya. Kita pilih satu. Nah, ini terprediksi abnormalnya di sini itu karena di sini tidak sempurna. Di sini ada tambalan gigi di sini yang terprediksi. Kemudian ini masih abnormal juga, tetapi di sini kasusnya itu dia tidak rata. Ini terlihat bahwa ada gigi yang tempatnya itu kayak gini, penempatannya itu kayak gini. Kemudian berikutnya untuk normal. Nah, ini terklasifikasi 100% normal. Jadi itu saja untuk klasifikasi dari citra medis gigi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.